kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini kita nggak usah pakai bahasa Jawa dulu ya. Ya, untuk hari ini ketemu lagi dengan Pak Andi ya, di layanan Bimbingan Muslim, yang nantinya di 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai mengenal emosi ya. Tujuan dari Pak Andi memberikan materi ini ya, yaitu agar kalian bisa memahami emosi yang ada dari dalam diri kalian ya, dan nanti otomatis bisa digunakan dalam hidup ya, atau bisa disebut juga kecerdasan emosi ya, bisa mengontrol emosi dengan baik. Jelas semuanya? Sebelum saya mulai, ada yang tidak berangkat? Bagus ya. Kita saja untuk mengenal emosi, kita langsung ke materi. Tapi sebelum kita materi, Pak Andi akan memberikan sebuah SBT ya, atau pemanasan dulu ya, biar nanti kalian bisa tidak ya. Oke. Permainannya adalah putih, kuning, hijau, merah, dan biru. Main tebak warna. Sudah pernah ada main sini? Nanti Pak Andi berikan slide PowerPoint, kalian langsung menyebutkan warnanya, ya. Oke. Perhatian. Yang pertama, satu. Kuning, merah, putih, biru, merah, hijau. Ini tanggal berapa ya? Absensi 29 siapa? Yang lain 8 siapa yang absen 8? Absensi 8 bisa maju depan. Pilih salah satu. Pindah ya Bu. Oke, sama absensi nomor 2. Oke, yang di depan sudah melihat apa yang bisa diberikan? Apik ta kamerane? Dan memberikan emotion. Nah, kira-kira bisa mempraktekkan ke depan dari yang coba biar Delok to. biar ya. Delok ora Dek. Ora ketok iki. Kan kamu ada tak kasih ini ya, emosi ya. Kamu ekspresikan dari pramuka kamu, kemudian yang menebak. Oke. Kuis nih ya. Nah, kamu yang nebak tadi siapa itu? Sedih benar? Benar? Nangis? Bener gak? Oh ya, oke, tepuk tangan buat. Ya, ini hanya sebatas apa namanya? Ya, oke. Kita langsung ke materi. Kira-kira bagaimana perasaanmu hari ini? Sedih Pak, sedih. Senang? Sedih. Pak. Bentar, biasa saja. Sedih Pak, sedih. Ya, Sedih, Pak, sedih. Nah, ada yang marah? Marah dengan Pak Andi ada? Marah dengan temannya? Oke ya, banyak sekali ya. Nah, kita coba untuk mengenal emosi. Ada emosi banyak, beberapa macam ya, sekali ada marah, sedih, ada terkejut, ya.
Bahkan kalau di apa namanya disebutkan semua kita nggak bisa menyebutkan ya, karena banyak sekali. Nah, yang pertama dulu kita membahas macam-macam emosi yang pokok ya. Nah, ini pertama emosi marah ya. Nah, bisa dilihat dari raut wajah di layar monitor ya. Jenis emosi ini adalah yang paling berbahaya di antara emosi yang lainnya ya. Seringkali orang sekitar kita melarang kita untuk marah, padahal ini merupakan emosi yang manusiawi. Jadi marah itu emosi yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan atau pernah merasakan ya emosi marah tersebut. Ya. Tapi cara menyampaikannya berbeda-beda. Ada yang secara verbal, tahu verbal nggak? Tahu verbal? Verbal itu berarti ucapan. Ya. Nah, ada yang verbal di batin. Nah, jadi marah cuma dipotong ya. Nah, dipendam seperti itu. Nah, bahkan ada yang sampai memverbal secara fisik. Nah, berarti apa? Memukul ya, menjepit dan sebagainya. Itu namanya luapan dari emosi marah. Ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, kelihatan nggak tulisannya? Ya, memendam amarah terlalu sering dapat meningkatkan hormon stres yang berdampak pada gangguan kecemasan. Nah, pernah merasakan nggak? Pernah. Yang marah sama seorang, ya sudah stres, kepikiran terus, ya tidak bisa tidur, makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak. Cihuy. Kata-kata ini ya. Ya, jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengekspresikan rasa marah kita. Nah, marah itu ada macam-macam. Jadi pokoknya marah, induknya marah, tetapi anak-anaknya banyak ya. Contohnya rasa iri itu bisa membuat marah. Ya, kemudian kesal, ya, benci, murka, cemburu dan tersinggung. Nah, itu dari pokoknya marah di situ ya. Jadi anak-anaknya marah itu ada iri. Contohnya dulu barang HP anyar, iri ya. Nah, itu marah, termasuk ekspresi negatif dari marah. Ya, lihat di sini ya. Ada yang tanyakan mengenai ekspresi marah, ada yang belum jelas? Ya, nah, gampang ini ya. Nah, kemudian ini emosi yang paling kita senangi ya, paling kita inginkan, ya. Kita bahagia dunia dan akhirat. Ya. Itu emosi yang paling dicari ya, karena kenikmatannya luar biasa. Ya, nikmat bahagia itu tiada tara. Ya. Makanya kalian jangan lupa Iya. jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia ya. Nah, ini merupakan emosi yang paling dijadi dan dinikmati oleh semua orang ya. Emosi ini muncul ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan atau menghabiskan waktu dengan orang tersayang. Menghabiskan waktu dengan orang tersayang. Rifa. Arifa. Andi sama istrinya. Kalau kalian ya misalnya Cika sama ibunya sama bapaknya, kita sama orang tuanya nggak cinta seperti itu ya. Menghabiskan waktu dengan orang tersayang, mungkin yang punya atau pacar atau gebetan ya, apalagi nih Ya, nggak punya. anak-anak zaman sekarang tuh anak SMA tuh kan punya gebetan tuh rasanya senangnya banget. Sengsara, Pak. Emosi bahagia juga bisa muncul bersamaan dengan emosi lainnya, ya. Contohnya menerima hadiah, ya, berhasil atau sukses terhadap sesuatu yang diinginkan, ya, menang lomba, ya, menang lotre. Sebagainya ya. Nah, jangan ya. Dengan emosi bahagia adalah rasa. Jadi tadi ya emosi bahagia itu induknya. Anaknya itu ada
rasa puas, puas nilainya bagus, mendapat nilai 100 gurusnya apa matematika. Nah, ya. Pernah ya nilai 100? Nggak pernah, Pak. Boleh, ya. Nah, lega ya, lega. Riang, damai, bangga, ya. Bersyukur ya dan bersemangat. Ini salah satu pokok emosi yang kedua yaitu bahagia. Ya. Semoga selalu bahagia kalian ya. Kemudian yang berikutnya, wah jijik. Ya, ya. Aku jijik sama kamu, Mas. Perhatikan, emosi ini biasanya dipicu oleh penampilan, tekstur, bau tertentu, respon utama kita biasanya menghindar atau menjauhi dari objek yang menjijikan. Jadi biasanya orang jijik itu menghindar, ya. Hal ini juga berlaku ketika kita melihat perilaku buruk orang lain, seperti biasanya si jijik itu meremehkan. Nah, misalnya kalian diremehkan, gitu ya, sama atau mungkin Ngapain? kata-kata kalimat-kalimat dari laki-laki yang buaya, ya, laki-laki apa namanya yang pikirannya kotor ya, terhadap perempuan itu kan kalian jijik, benar? Ya. Jijik apa mas? Ya. Nah, biasanya pelecehan seksual, pornografi itu juga menjijikkan, ya. Benar mas? Benar ya? Nah, dan perilaku jahat lainnya. Nah, jadi induknya itu yaitu enek, muak, risih, bosan, dan penat. Nah, seperti itu ya. Ini emosi yang ketiga. Oke. Kemudian emosi yang keempat. Apa ini? Takut. Nah. Pernah di sini yang ada yang tidak punya rasa takut? Semua orang pasti punya rasa takut. Nek rasa takut ya apa ya? Apa namanya kalau nggak beragama itu kan? Autis. Ya, minimal takut pada Allah atau takut pada Tuhan, ya. Itu. Takut pada orang tua. Nah, orang tua jangan ditakuti ya, tapi bukan ya. Oke. Sedangkan emosi ini merupakan salah satu emosi yang paling tidak menyenangkan, ya. Sebab pola pikir kita juga biasanya turut berperan aktif dalam meningkatkan emosi ini. Ya. Takut itu dasarnya apa? Ini loh. Pedih. Kamu, kenapa kalian takut dengan apa? Nah, dari kita dulu, ya. Disuntik itu sakit nggak kira-kira? Sakit. Sakitnya kalau kesandung nanti. Kesandung si kilimowek menenggai nangis, disuntik nangis, ya. Padahal disuntik kan hanya jarum semut, gitu ya. Tapi sudah punya stigma yang buruk di kepala kalian tuh ternyata jarum suntik itu menakutkan. Nah, jadi kalian takut. Ya walaupun kalian mungkin kesandung, motor tuh nggak apa-apa, ya suntik nggak takut. Nah, terus takut lagi, misalnya melihat Pak Puji, ya, itu sudah takut, gitu ya. Padahal Pak Puji juga biasa aja, dia itu orangnya menyenangkan. Kalau kalian misalnya melanggar aturan, misalnya tak lengkap atau apa Pak Puji reaksi, gitu ya. Kalau kalian tidak melanggar aturan, kalian tertib, Pak Puji nggak akan menakutkan, biasa saja, menyenangkan, ya, seperti itu. Nah, dia sudah Stabil banget. Orang ya, oh Pak Puji menakutkan, ya seperti itu. Pak Andi menakutkan, masuk BK berarti, nah di ruang BK berarti sudah takut, wah di ruang BK nanti pasti aku punya masalah banyak, dapat poin dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, jadi karena pikiran saya, ya. Pipa nggak pakai helm. Takut biasanya muncul ketika manusia mencoba mengantisipasi sesuatu yang mengancam fisik maupun psikologisnya. Ya. Turunan dari takut itu apa?
ngeri, gugup, cemas, tersiksa, waspada, ragu, dan tak berdaya. Nah, misalnya kalian ada orang yang percaya diri tinggi, ada yang nggak percaya diri. Orang-orang yang tidak percaya diri pasti suruh maju ke depan guru itu punya rasa takut gemetaran, ya, kadang merebes, menangis, ya, macam itu. Padahal di depan juga nggak disakiti, ya, akhirnya untuk tampil di depan saja. Nah, itu contohnya, ya. Emosi takut itu yang paling tidak menekan, ya. Misal atau yang punya fobia, ada yang di sini punya fobia? Apa fobia? Tripobia. Fobia apa ayo? Ada yang punya fobia? Coba. Tripobia. Oh, lubang itu. Tripobia. Lihat merinding. Apalagi darah. Bisa. Oke ya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Ada ya. Berapa jam? Berapa menit kok? Oh, meden. Oh, iya kan rekam. Nah, yang berikutnya adalah emosi sedih. Ya. Sedih ini semua orang pasti mengalami. Ya. Apalagi biasanya sedih itu yang paling dekat adalah kehilangan orang yang kita cintai. Jadi ya, kehilangan sesuatu yang kita cintai, bukan hanya orang ya, tapi sesuatu. Misalnya duit, ya, sedih ya. Nah, ketika mengalami emosi sedih kita cenderung akan menjadi pasif. Ya, jadi sedih anteng, malas, ngomong-ngomong, moodnya sudah berubah. Yang dulunya punya swingan jadi langsung ya, langsung bangun, langsung rupanya langsung berubah ya, suram, ya, usang, ya, masam, ya, seperti itu. Nah, malas beraktivitas, pengen aktif sekolah, malas sekolah, nah, gitu ya, karena mungkin sedih ya. Emosi ini juga bisa bertahan dalam periode jangka waktu yang panjang, itu tidak on, ya. Kita sedih kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu, ya, yang membuat kita galau, ya. Akhirnya untuk mengobatinya itu susah. Nah, itu bisa berlangsung secara jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, pasti kalian akan ya. Oke, semoga tidak ada yang mengalami ya. Tapi biasanya pasti ada fase sedih, fase galau tadi. Di sini ada yang tidak pernah galau? Ada ya. Oke. Turunan emosi sedih adalah rasa malu ya, isi. Misalnya, buka kok pakai sweat. Kok pakai celana. Misalnya pakai celana terus ini tidur. Ini kan malu ya. Tapi kan jangan malu, langsung malunya kalau malu itu ya. Nah, itu ya. Nah, kecewa misalnya nilainya jelek, kecewa, mulai sedih, ya, berduka, merasa bersalah, kesepian, sengsara dan terlantar, ya. Oke ya, jelas ya, sedih ya. Nah, ini yang terakhir aja, terkejut ya. Emosi ini merupakan emosi yang berada dalam durasi tersingkat. Paling singkat itu terkejut. Ya, kaget, terkejut ya. Setiap hari kita sering mendapatkan banyak kejutan baik yang negatif maupun positif. Nah, misalnya heran, wah, melihat apa cowok yang bermuka Korea ya. Nah, langsung lihat terpesona ya, ya.
ketipu ya. Nah, pernah ketipu nggak? Nah, ada yang pernah ketipu? Enggak pernah. Ketipu? Enggak pernah. Pernah ketipu? Pernah? Apa yuk? Contohnya, yuk kita cari pengalaman ya. Siapa yang pernah ketipu? Udah bayar, udah transfer, COD, transfer COD, transfer ya. Di Shopee ya, akhirnya sudah tidak jatuh. Nah itu termasuk terkejut atau sedih itu? Sedih karena jawabnya apa ya? Nah, terpesona ya. Oke ya, ini berapa macam-macam emosi. Harapannya kalian juga paham ya. Oh, ternyata emosi itu ada beberapa macam dan banyak sekali, bahkan mungkin sampai puluhan ya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Nah, karena banyak sekali emosi teman-teman jadi emosi pokok ya. Oke, sampai tadi ada yang ditanyakan? Nah, oke. Mana tadi dari sertifikatnya Mas? Coba yang sama sertifikatnya masih marah. Kalian pernah ikut pelajaran yang buka? Pernah bisa marah sama kamu? Pernah kalian bohong. Kan biasanya kalau marah itu kelihatan aja dari otot mukanya itu sudah kencang. Makanya menurut suaranya keras. Kalau suaranya keras dari lahir ya orang dari lahir aku Suaranya keras bisa ya yang dilahir, tapi kan biasanya kalau marah itu lebih meningkat, ya volumenya lebih gas, ya seperti itu. Sedih biasanya ada yang susah keluar air mata, itu ekspresi dari cara emosional. Ya, ya. Oke. Dan lagi yang mau tanyakan, lagi yang mau Kalau marah itu sampai ujung-ujungnya nangis, nah itu sebenarnya karena takut atau sakit marah gitu. marah, oke marah. Kadang ada yang sampai apa secara verbal tadi ya, verbal atau secara misalnya pengen mukul dan sebagainya ya. Bahkan ada yang sampai dibilang orang. Tapi kadang tuh menangis itu bukan karena sedih saja. Ya kalau kita sudah emosinya berubah, akhirnya kita nggak tahu kenapa harus ngapain dengan emosi kita, akhirnya jadilah sedih. Ya. Nangis karena marah dan nangis karena sedih itu ada. Nangis kan ada banyak tuh, nangis marah, nangis sedih, nangis bahagia. Semuanya ada. Nah, nangis bahagia enggak? Ada. Misalnya ya, diperhatikan kok. Baru ya. Ya, oke. Ada lagi? Oke. Nanti terakhir nih ya. Jadi dari emosi tadi harapannya ini kita bisa mengelola kecerdasan emosi yang ada di kita. Ya. Jadi ini orang yang memiliki kecerdasan emosi yang bagus ya, itu pasti nanti secara sosial dia pasti sudah bisa berhasil dalam kehidupan sosial. Ya, jadi begini contohnya. Misalnya marah, kita punya emosi ya, emosi sama orang ya, yang harusnya itu kita ingin mengembangkan ya, tapi kita dengan kecerdasan emosi yang kita punya, kita bisa mengelola emosi itu. Ya. Kita bisa mengelola tersebut, kita bisa mengontrol. Harusnya saya marah sama kamu, saya benci sama kamu, tapi karena kamu punya kecerdasan emosi yang bagus ya, kan marahnya kan dari pertama dari apa suasana dulu ya, jadi ketegangan hati. Jadi otot-ototnya itu bisa kendor sendiri ya. Dengan kita bisa mengontrol, oh
Tapi juga ada orang yang mengatakan, oh aku kudu marah, nih aku marah, nanti aku dicap apa ya ini penakut, rawani dan sebagainya. Kadang ada yang bisa meluapkan dengan kursi kosong berada. Ini di BK ada yang namanya teknik kursi kosong. Kalian benci sama seorang, misalnya sama orang yang punya power tinggi, misalnya benci sama orang tua, contohnya itu ya, orang tua kan kamu marah sama orang tua kan tak wani ya, karena dia punya power yang tinggi. Nah akhirnya ada teknik kursi kosong. Jadi teknik tersebut ada kursi, ya satu, dan ini satu buat kamu. Nanti kamu tuh seolah-olah menggambarkan itu ya, memarahi dia, ini ngomong memarahi tapi tidak secara langsung. Yang penting apa? Oke, yang penting nanti kita sudah lega kalau kita bisa meluapkan emosi itu walaupun hanya dari apa secara simbolis saja. Nah, itu seperti itu. Aku benci sama kamu. I hate you. Nah, Pak bayar nggak Pak? ya, Jawabannya bayar. ya udah kan kamu bisa sendiri. Nah, kemudian ada lagi pernah dengar nggak di apa IG atau di media sosial ada sekarang ada fasilitasnya ya, fasilitas bayar nih masuk kemudian kalian dikasih apa pentungan Yang ya nanti masuk ke ruang bilik tertentu nanti ada televisi ini dari kiro nih nggak televisi nah nanti ada botol berapa banding kaca gitu ya jadi kalian tuh merusak semuanya di ruang itu. Nah, benefitnya apa ya? Karena jadi emosinya nanti bisa salurkan akhirnya kalian tenang. Nah, makanya itu juga ternyata buat bisnis juga bisa ya. Mau mesuri sebagai bisnis ya, Pak. Oke ya. Ya, oke jelas ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang beberapa emosi. Harapannya dengan emosi yang Pak Andi jelaskan nanti kalian bisa mengelola. Ya, kita semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya emosi. Ya, kita bisa mengelola dengan baik. Ya, biar nanti perkembangan kita bisa secara optimal. Ya, nanti kalian oke, kalian remaja itu nanti emosinya masih membara ya dibandingkan dengan mungkin Pak Andi kita itu ya. Kalau kita kalau umur sama Pak Andi kita tuh udah lebih bisa mengobrol walaupun tidak 100% bisa mengobrol dengan orangnya ya ya cukup ya ada catatan terakhir Ya. cukup Cukup. siap untuk bahagia Insya Allah. Apakah siap untuk bahagia oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.